A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali pada Pekan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Kami doakan selalu semoga para sedulur semuanya sehat walafiat, jasmani dan rohaninya, dibukakan, dilancarkan rezekinya, dikabulkan cita-cita dan juga hajatnya, dan yang terpenting diberikan semangat dan keistiqomahan dalam ibadah-ibadahnya. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam salawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sebuah konten viral melanjutkan konten-konten sebelumnya, dan khususnya ini untuk versi luar negeri ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kebakaran besar yang melanda Israel, dan ternyata tidak berselang atau tidak lama dari kejadian terbakarnya Israel, ternyata merambat ke Amerika juga, tepatnya di sebuah kota New Jersey ya. Dan sekali lagi sudah pernah kita bahas bahwa memang otak dibalik pengkhianatan gencatan senjata di Gaza itu adalah dua tokoh negara ini, yaitu Netanyahu dan Donald Trump itu sendiri. Kemarin sudah kita bongkar, ternyata memang pengkhianatan ini menjadi pemicu murkanya Allah, sehingga Allah mengutus pasukan-pasukan langitnya untuk membakar habis Israel ya, sebagai bentuk peringatan keras. Nah, apakah yang terjadi di Amerika ini pun sama halnya dengan yang terjadi di Israel, atau hanya kebetulan saja? Dan kita akan kuak misterinya lewat mediumisasi dan bersama Kang Iwan Bimantara. Siap Kang ya? Siap. Kita mulai. Saya sudah menyiapkan foto ya tentang kebakaran New Jersey. Kita mulai konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya protektor mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator otomatis terlempar terpental ke neraka jahanam Allah, kecuali yang saya izinkan berkaitan dengan tema kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Yang Nurcahaya Nirwana, yang menjadi pemimpin ataupun yang menggerakkan api yang membakar kota New Jersey yang ada dalam foto ini, atas izin beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirwana untuk hadir di tempat ini, tertarik ke tempat ini. Allah masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan Anda sinkronkan tubuh Anda, energi Anda dengan tubuh mediator dan energi mediator sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung otomatis, minta suaranya bisa berbicara bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nyaman dalam tubuh mediator Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Alhamdulillah. Bisa panjenengan memperkenalkan diri, siapa Anda, dan apakah benar Anda ada kaitan dengan kejadian kebakaran yang ada di Amerika sana?
Saya adalah seorang raja. Saya dari bangsa siluman. Saya yang menerima tugas untuk membakar wilayah itu. Iya. Kalau boleh tahu saat ini wujud panjenengan ini apa? Naga api. Oh iya, saya baru ingat. Yang dulu saya undang itu Panglima Panjenengan ya. Betul sekali. Waktu itu Panglima Panjenengan mengatakan bahwa Panjenengan sedang rapat untuk mendapatkan tugas baru, jadi tidak bisa hadir ke sini dan ditunjuklah Panglima Panjenengan itu. Betul sekali. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi Panjenengan mengatakan bahwa Panjenengan yang menjadi pengatur ataupun yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Amerika, dan itu adalah tugas. Kalau boleh tahu, siapa yang memberikan tugas Panjenengan untuk melakukan itu? Ada seorang raja yang memberikan tugas kepada saya. Raja Betul. dari bangsa Panjenengan? Raja di raja. Raja di raja. Panjenengan mengenal sosoknya? Sesosok cahaya putih. Iya. Beliau memberikan tugas kepada saya untuk membakar dan meluluhlantahkan wilayah itu, membumi hanguskan. Nah, Panjenengan sendiri berwujud naga api. Berapa pasukan Panjenengan untuk bisa melakukan kebakaran yang kalau saya tidak salah itu awalnya itu 1.200 hektar yang dalam jangka waktu 2 jam itu bisa menyebar sampai 3.400 hektar. Tidak perlu banyak. Tubuh kami ini besar. Iya. Sebesar pegunungan yang terbesar di Nusantara ini. Ukurannya? Ya. Luar biasa ya. Sangat besar sekali. Iya. Untuk membakar wilayah itu tidak butuh pasukan banyak. Dan Panjenengan tadi mengatakan bahwa Panjenengan itu seorang raja. Di mana wilayah kekuasaan Panjenengan? Tidak jauh dari tempat yang sekarang terbakar. Oh, masih wilayah area New Jersey itu. Ya. Dan dari mulai Panjenengan mendapatkan perintah lalu Panjenengan melakukannya, itu berapa hari, itu berapa minggu atau berapa bulan? Kurang lebih 7 hari. 7 hari perintah itu udah turun, baru Panjenengan menjalankan. Betul. Karena perintah itu tidak langsung. Tidak langsung. Ya. Seperti apa maksudnya? Perintahnya bertahap. Untuk mengkondisikan dulu wilayahnya. Setelah ada perintah untuk membakar, lalu kami membakarnya. Gitu. Nah, sekarang dari 1.200 sampai 3.400, apakah dalam perintah itu ada kejelasan target berapa luasan wilayah yang memang menjadi target Panjenengan untuk dibakar?
Seharusnya Mm-mm. itu lebih dari itu. Untuk saat ini itu kan berita setelah 2 jam. Untuk saat ini hari ini nih, hari ini kalau tidak salah mungkin sudah 4 atau 5 hari setelah kejadian. Jadi total yang terbakar sebenarnya berapa? Berapa hektar? Ribuan hektar. Sampai ke 10.000 hektar? Lebih. Lebih. Dan panjenengan tahu kabar tentang kebakaran yang ada di negeri Israel juga? Itu pada waktu saya sedang Hmm. ada pertemuan. Ya, maksud saya apakah ada kaitan antara kebakaran yang terjadi di Israel dengan yang di Amerika ini? Ada. Ada. Karena waktu itu Hmm. ketika di dalam pertemuan Hmm. itu sudah menjadi salah satu target. Kalau Israel itu penyebabnya karena memang Israel ya melakukan pengkhianatan yang luar biasa karena melanggar gencatan senjata. Apakah motifnya sama? Semuanya ada keterkaitan. Hmm. Kedua negara ini Hmm. memang sedang di bumi hanguskan. Oh gitu, satu paket berarti ya? Ya, banyak yang dibahas di dalam pertemuan itu. Boleh sedikit bocoran yang bisa disampaikan, yang diizinkan saja. Akan terjadi ledakan yang besar. Terjadi ledakan yang besar di 2 negara Di Amerika. di Amerika. Ledakan yang secara ilmiah wajar terjadi atau sesuatu yang di luar nalar? Yang wajar. Ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Hanya saja itu dikendalikan oleh bangsa-bangsa gaib. Ya, udah menjadi target lah intinya. Ya. Cuman digunakan secara ilmiah. Oke. Amerika ya? Ya. Bisa diberikan antara waktunya 1 bulan kah, 2 bulan kah dari? Saya tidak berani. Tidak berani menentukan atau memberitahukan. Karena itu menjadi rahasia. Iya. Ya, dan nggak nanti apa-apa. akan ada wabah penyakit yang menyerang Israel. Wabah penyakit. Waktunya saya tidak bisa menentukan. Tapi bukan dalam waktu yang lama. Jadi dua-duanya menjadi target. Ya. Hanya berbeda beda kejadiannya. Betul. Israel akan timbul wabah penyakit dan terjadi ledakan di Amerika. Betul. Berarti rapatnya waktu itu diceritakan oleh Panglima Panjenengan itu membahas tentang hal itu. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa, kami juga tidak memaksa masalah waktu dan memang itu haknya panjenengan. Apakah itu memang menjadi tugas panjenengan kembali atau ada kelompok pasukan lain yang ditugaskan? Ada pasukan lain. Oh, ada kelompok yang lain. Bukan dari bangsa kami. Bukan dari kelompok naga api. Ya. Karena setiap penguasa yang ada di kedua negara itu semua dipanggil. Dari sosok gaibnya maksudnya. Betul. Iya. Berarti benar-benar dua kejadian yang ada di 2 negara ini penyebab utamanya memang karena sosok-sosok pemimpinnya ya. Ya. Berarti
memang peringatan keras untuk kedua orang ini mutlaknya. Betul. Karena kedua negara ini mempunyai tujuan yang sangat jahat terhadap Nusantara ini. Terhadap Nusantara. Ya. Kenapa? Kenapa harus Nusantara? Karena bagi mereka Nusantara lah yang menjadi penghalang dan menjadi kekuatan besar yang bisa melawan mereka. Itu cara berpikir mereka sebagai seorang pemimpin. Itu dikendalikan. Oh, bisikan dari dalam. Ya, karena mereka itu sudah sepenuhnya dikuasai. Dengan mengabaikan bahwa kekuatan militer yang harusnya mereka takuti kan Cina dan Rusia dan Iran kan. Sebesar apapun negara Cina, sebesar apapun negara Iran, tapi tetap mereka takut dengan keberadaan Nusantara ini, kekuatan Nusantara ini. Ketakutan yang di dalamnya. Betul. Iya. Tidak ada lagi yang mereka takuti kecuali Nusantara ini. Karena yang di dalamnya itu bisa melihat dahsyatnya kekuatan Nusantara yang sesungguhnya kan. Ya. Bukan melihat dari kekuatan militernya, bukan melihat kekuatan ekonominya kan. Bukan. Ya. Itu yang terlihat manusia. Tapi semuanya bangsa kami yang membantunya. Nah, lalu kaitannya, ini kaitan Amerika membantu Israel untuk menguasai Palestina dengan kaitan dengan Nusantara sebagai kekuatan yang menghalangi tujuan mereka. Seperti apa kaitannya itu? Kan jauh sekali Israel ke Nusantara itu. Sama, mereka mempunyai ketakutan. Sampai saat ini kekuatan Palestina itu berada di Nusantara. Sampai sekarang mereka belum bisa menaklukkan. Belum bisa menaklukkan tanah Palestina. Begitupun Amerika sampai saat ini belum bisa menaklukkan ekonomi Indonesia. Jadi saling terkait ya. Ya. Warga Palestina memiliki kekuatan untuk bertahan, memiliki semangat untuk bertahan juga karena support dari Indonesia maksudnya. Ya. Dan negara Indonesia pun secara ekonomi memiliki kekuatan bertahan walaupun berusaha dihancurkan Amerika karena kekuatan support dan doa-doa dari Palestina. Betul. Ya, berarti saling take and give ya. Saling memberikan kebaikan. Betul. Ya Allah, luar biasa ya. Ini yang jarang dilihat oleh manusia pada umumnya ya, para sedulur. Jadi kita tahu, kita paham orang Palestina itu adalah termasuk kelompok manusia saat ini di dunia yang paling teraniaya. Nah, ingat ya, paling teraniaya. Dan para sedulur paham sebagai orang Islam, doa siapa yang paling makbul dijabah oleh Allah? Orang yang sangat teraniaya. Sementara negara Indonesia atau Nusantara ini sudah berada di dalam hati setiap penduduk Palestina. Mereka selalu mendoakan kebaikan tentang Palestina. Nah, inilah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat yang membentengi Nusantara dari gempuran-gempuran negara-negara penghancur tadi. Nah, begitupun Palestina. Sehancur apapun mereka saat ini, tidak pernah hilang keyakinannya yang berdasarkan qalbu ya, keyakinan murni dari Allah bahwa Indonesia lah yang akan
mengangkat, menolong mereka. Luar biasa. Karena mereka yakin kekuatan terbesar yang diberikan oleh Nusantara itu adalah doa. Iya, iya, iya. Bukan makanan, bukan minuman, bukan uang, bukan apa-apa. Doa yang tulus ya. Doa dari seorang pemimpin alam raya ini yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mereka tahu dan paham itu ya. dan mereka tidak butuh makanan, tidak butuh. Yang mereka butuhkan adalah doa. Doa dari Nusantara yang bisa membentengi mereka, yang bisa memberikan kekuatan. Sungguh luar biasa. Saya baru hadir di tempat ini dan bisa merasakan begitu besar kecintaan Nusantara terhadap rakyat Palestina. Saya sampai bergetar. Saya baru bisa merasakan begitu besar energi Nusantara ini yang bisa membantu rakyat Palestina. Alhamdulillah, subhanallah. Tubuh saya bergetar. Berarti posisinya hampir sama ini ya, dimana mereka sebagai penghancur juga dua negara, Israel dan Amerika, dan Palestina bergandengan tangan erat dan kuat sekali juga dengan Nusantara ini dan dua sasaran mereka. Itu sudah menjadi simbol yang sudah diceritakan pada zaman dahulu. Sudah pernah diceritakan. Zaman dahulu itu sekitaran tahun berapa itu? Pada zaman ketika pemimpin dunia, pemimpin agama panjenengan itu masih ada. Itu sudah diceritakan. Zaman Rasulullah maksudnya. Betul. Panjenengan mendengar sendiri cerita itu atau cerita dari mulut ke mulut? Itu sering saya dengar di dalam pertemuan. Oh, berarti mendengar sendiri kalau gitu. Tuh. Seperti apa cerita yang di masa lalu itu? Saya ceritakan. Tidak bisa diceritakan. Ya. Tapi ini menjadi salah satu pertanda. Tetapi tidak boleh diceritakan. Oh gitu. Karena banyak sekali
yang ingin tahu tentang cerita itu dari bangsa iblis. Apakah berbahaya kalau memang mereka itu bisa mengetahui cerita itu? Ya, akan berbahaya karena mereka akan membolak-balikan cerita dan mengatur skenario. Oh gitu. Itu nanti berbahaya bagi bangsa manusia. Iya. Karena mereka akan menyusup kepada siapa. Dan akan membuat skenario yang baru. Karena saya belum bisa menjamin ketika saya ceritakan akan aman. Ya pasti tidak, karena kan ini kita disebar luaskan video ini. Ya pasti mereka bisa mendengarnya nanti. Ya tidak usah kalau memang sekiranya lebih baik disimpan. Yang jelas kaitannya dengan tadi yang saya simpulkan itu berarti memang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah dulu gitu ya. Ya, sebuah cerita yang diceritakan. Saya berterima kasih sudah berkenan hadir di tempat panjenengan. Ya, sama-sama. Kami di sini juga sangat berterima kasih. Banyak sekali tadi informasi dari panjenengan yang akhirnya membuka pola pikir kami juga. Mohon maaf apabila waktu panjenengan panggil saya tidak bersedia hadir. Iya, kan sudah ceritakan, kami paham. Ya, sekali lagi terima kasih dan juga kami mohon maaf apabila penerimaan kami atau ada hal-hal yang mungkin kurang patut untuk kami pertanyakan. Dan ya, sekali lagi kita bersama-sama menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan silahkan kalau panjenengan kembali ke tempat tugasnya. Salam untuk seluruh pasukan panjenengan yang sedang bertugas di sana. Baiklah, panjenengan tidak perlu meminta maaf. Ada juga saya yang meminta maaf. Kalau ada kata-kata saya, ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf apabila ada yang saya sembunyikan, yang saya rahasiakan. Iya, tidak apa-apa. Karena memang itu sebuah amanat, sebuah pesan yang tidak boleh saya langgar. Saya akan kembali bertugas. Ya, silahkan. Karena masih banyak tugas berikutnya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Saya pamit. Monggo, silahkan. Allah. Sallallahu. Semua seluruh sini semua mengingat Allah. Semua energinya kembali oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya,
sesuai tadi yang saya sampaikan ya, ternyata memang ada keterkaitan antara kejadian-kejadian yang ada di Israel, bahkan yang di Israel ini baru-baru ini tidak berselang juga diikuti dengan badai pasir yang luar biasa. Ya, ya seperti itulah kalau Allah sudah murka ya. Tidak ada yang bisa menghalangi secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh negara manapun. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang taat, yang menjalankan ibadah-ibadahnya, dan selalu istiqomah untuk berada di jalur kebenaran. Hanya itu saja yang bisa kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.